Salam, salam Paskah untuk kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih sehat rohani dan jasmani dalam merayakan hari kematian Yesus Kristus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita semua dan dosa dunia ini. Sekarang kita merenungkan tentang kematian Yesus Kristus dan maknanya dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lewat pribadi dan juga dalam kehidupan kita bersama. Di tengah-tengah bangsa kita yang sedang membangun, mengejar kemajuan, kemakmuran, dan kemaslahatannya. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, pada Jumat Agung ini, sebagai evangelium, diambil dari Yesaya 52 ayat 13-15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman yang sampai kepada kita, yang akan kita renungkan dalam bingkai tema Mesias yang menderita. Mesias namanau kapursuhon. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami dan menghayati serta melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita masuki perenungan kita. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan melaksanakan rencananya, bukan rencana manusia. Sejarah bangsa Israel penuh dengan berita tentang penyelamatan yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya Israel. Ada berupa tindakan langsung dari Tuhan, seperti dipaparkan dalam berita keluaran bangsa Israel dari Mesir, di mana Laut Taberau dibelah dua sehingga Israel dapat lewat. Dan juga peristiwa selama perjalanan mereka di padang gurun sebelum Musa digantikan oleh Joshua. Waktu itu Tuhan mendatangkan manna dan burung puyuh agar ada makanan bangsa Israel. Ada juga berupa tindakan Tuhan dengan menggunakan hambanya, seperti di zaman Joshua. Joshua memimpin Israel menyeberangi sungai Jordan dan juga merobohkan tembok Jericho. Dan pada zaman hakim-hakim Israel ditolong oleh Tuhan melalui hambanya, melalui hakim misalnya seperti Gideon, memimpin tentara Israel mengalahkan musuhnya. Kemudian Tuhan menyelamatkan bangsa pilihannya melalui tangan raja bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Misalnya Daud membebaskan Israel dari tekanan Filistin. Di zaman kerajaan, raja yang takut akan Tuhan dipandang sebagai raja Mesias, raja yang diurapi Tuhan, yang tugas utamanya adalah menegakkan hukum-hukum Tuhan. Raja Daud menjadi patron raja Mesias yang dinanti-nantikan Tuhan, menegakkan kerajaan Israel lagi, terutama di zaman setelah kerajaan Yehuda dihapus tahun 587 sebelum Masehi sampai di zaman Yesus. Dari tahun 587 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1 Masehi disebut oleh Yesaya sebagai zaman tanah kering, karena tidak ada dari keturunan Daud yang lahir menjadi Mesias. Baca Yesaya 53 ayat 2. Dalam benak umat Israel, Mesias itu seorang yang gagah perkasa, bahkan seperkasa Raja Kores yang mengalahkan kerajaan Babel, dan yang juga dijuluki umat Israel sebagai Mesias. Di sana dalam bahasa Ibrani dikatakan Limesiko, kepada yang kuurapi, terjemahan lain dalam terjemahan baru. Yesaya 45 ayat 1. Mesias yang diurapi itu seorang raja
yang dapat membangun kembali kota Yerusalem walau mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Mengikuti ajaran para nabi Israel, muncul pengharapan eskatologis tentang Mesias berupa seorang raja yang akan memerintah dalam keadilan dan dalam damai. Bandingkan Yesaya 11 ayat 1-5. Selain itu ada juga pengharapan Mesias Israel yang mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah seorang imam. Bandingkan Imamat 4 ayat 3, 5 ayat 16. Yang keimamannya digambarkan dengan keimaman Melkisedek. Bandingkan di kitab Ibrani. Berbeda dengan pengharapan itu, ada benang pengharapan tentang seorang hamba Tuhan yang juga dipahami sebagai Mesias yang menderita. Menurut Mazmur 22 ayat 6-8, hamba itu mengatakan tentang dirinya, tetapi aku ini ulat, tolaat, ulat betina, dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Demikian ayat 7-8. Ulat betina yang dimaksud adalah ulat kirmizi, yang merah seperti kirmizi warna perutnya karena telurnya di dalam. Yang kalau hendak mengeluarkan telurnya di batang pohon, dia memecahkan perutnya. Dan warna merah kirmizi dari perutnya melumuri pohon tempatnya bertelur. Kirmizi ini menjadi darah, gambar dari darah Yesus yang membasahi bumi. Ulat ini rela mati agar lahir generasi baru dari telurnya. Yesus rela mati demi lahirnya generasi baru manusia yang diselamatkan. Seorang nabi di zaman pasca pembuangan menegaskan benang pengharapan Mesias yang menderita itu, yang nubuatnya dituangkan dalam Deutero Yesaya 52:13-53:12. Nabi memahami tindakan-tindakan Tuhan tentang bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Untuk tindakan penyelamatan itu, Tuhan mengutus hambanya atau Mesiasnya. Tuhan menjamin kesuksesan misi hambanya tersebut. Karena Tuhan berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesaya 52:13. Yang dimaksud dengan hambaku adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Dan dikatakan berhasil. Ibraninya yaskil dari kata sakal. Artinya melaksanakan apa yang direncanakannya dengan hasil terbaik dan tuntas. Kata Ibrani yarum, ditinggikan, nasa, disanjung, gaba, dimuliakan, adalah penghormatan-penghormatan yang biasa digunakan untuk menghormat Tuhan. Dari itu terbayangkan bahwa keberhasilan hamba Tuhan membuat dia menerima hormat sebagaimana Tuhan dihormat. Tetapi hamba Tuhan yang datang sangat tidak sesuai dengan gambaran pengharapan Mesias yang tertanam dalam iman percaya atau pengharapan bangsa Israel. Sehingga keberhasilan hamba Tuhan dan peninggian dirinya, penyanjungan terhadapnya, dan pemuliaan kepada dirinya, menurut Yesaya 52:13-53:12, benar-benar unik dan merombak paradigma lama tentang Mesias bangsa Israel. Dia lain daripada yang lain. Karena lainnya tampangnya Mesias ini, banyak orang akan tertegun melihatnya. Tertegun, sammu, dalam bahasa Ibrani artinya desolate, berdiri terpelongo atau terperanjat, tercengang dan mulut terkatup tak bisa bilang sesuatu. Karena melihat di depan matanya seseorang yang sangat aneh dan jelek, sangat beda dari gambaran yang dibayangkannya. Mengapa? Karena begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia.
Nabi memaparkan dalam Yesaya 53 tentang buruknya rupa hamba Tuhan atau Mesias yang datang menyelamatkan umatnya itu. Songor rumang ni jolma na so terharap pun agi yamar huedo leakna. Bagi Yahudi Rabbinik, Mesias itu harus seperti Daud. Walau postur badannya kecil tapi tegap, tahan banting, berwibawa, sangat telaten memahami hukum Tuhan dan mengajarkan hukum-hukum Tuhan tersebut, mengajak orang lain mematuhi hukum-hukum Tuhan, dan terandalkan memenangkan perang Yahweh atau perang Tuhan. Dia dapat memimpin bangsa dan dapat membangun kembali bait suci yang sudah runtuh itu. Kalau dia berhasil di situ menurut mereka tidak mati, maka dia layak dihormati sebagai Mesias. Tetapi gambaran Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya 52:13 sampai 53:12 justru sangat berbeda dengan gambaran Mesias kaum Yahudi Rabbinik. Karena kaum Yahudi Rabbinik tidak suka dan tidak rela adanya Mesias buruk rupa seperti dipaparkan dalam Yesaya 53, maka mereka melarang pengikut-pengikut mereka, kaum Yahudi Rabbinik, membaca Yesaya 52:13 sampai 53:12, dan mereka diwajibkan melangkahi perikop ini Yesaya 52:13 sampai 53:12 dalam deretan pembacaan kitab suci yang mereka adakan. Bagi mereka Yesaya 53 menjadi pasal terlarang dengan tujuan agar tidak ada orang Yahudi hingga sekarang yang mengharapkan datangnya Mesias seperti digambarkan dalam Yesaya 53 itu. Kenapa? Karena kata hati mereka berkata bahwa nubuat dalam Yesaya 53 akan mendorong orang Yahudi percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya dalam sejarah umat Israel atau Yahudi dulu sampai sekarang dan masa yang akan datang, hamba Tuhan atau Mesias yang menderita persis seperti dinubuatkan dalam Yesaya 53. Hanya kaum percaya Yahudi yang sangat bersukacita membaca Yesaya 52:13 sampai 53:12 dan mengakui pemenuhan nubuat itu dalam diri Yesus Kristus yang oleh kaum Kristen diakui sebagai Mesias atau Kristus, bukan hanya juru selamat kaum Yahudi, melainkan juga sebagai juru selamat dunia. Dalam Yesaya 52:7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tetapi sehubungan dengan kabar tentang Mesias buruk rupa ini, dia berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yesaya 53:1. Sebagian besar orang Yahudi tidak percaya, tetapi orang Yahudi yang ingin selamat betul-betul percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang percaya kepada berita dan kenyataan atau fakta ini dalam Yesus Kristus dan maknanya sebagai nubuat Yesaya 52:13 sampai 53:12, dia akan beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Dia menjadi waris kerajaan surgawi atau kerajaan Allah di bumi dan di surga. Mari kita simak berita dalam Yesaya 52:13 sampai 53:12 untuk mendapat gambaran tentang Mesias yang menderita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Sang Mesias buruk rupa. Catatan, oleh pengaruh gereja barat yang tidak mau melihat Mesiasnya buruk rupa, mereka melukis gambar Yesus Kristus sebagai seorang pemuda Yahudi atau pemuda Eropa yang sangat tampan. Lukisan itu kurang alkitabiah, sebab Yesus dari Nazaret itu juga adalah seorang biasa-biasa saja, orang kampungan dari Nazaret. Bahkan pemuda Batak lebih tampan dari dia. Sekarang ini, hampir setiap suku budaya membuat gambar Yesus Kristus yang kontekstual dengan budaya mereka. Di Jawa ada gambar Yesus berupa wayang. Kalau Paulus mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Dari Yesaya 53 ayat 2 dapat dikatakan, dia menjadi manusia yang sangat buruk rupa, tidak tampan, semaraknya atau sahalanya pun tidak ada. Melihat postur tubuh dan wajahnya, orang tidak tertarik kepadanya. Kita yang percaya tertarik kepadanya karena karyanya yang luar biasa. Dia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tentang dia Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku atau Mesiasku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Yesaya 43, 10-12. Tentang Yesus, Injil mencatat, anak itu, yakni Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 40. Mesias itu lahir sebagai Taruk atau Tunas. Dia adalah Taruk Isai, Tunas Daud. Yesus adalah Taruk itu. Dikumandangkan dalam nyanyian Batak, Mertubur tuku-tuku nadi sejesei buku Ende nomor 58 ayat 1. Dia lahir di Migdal Eden di Bethlehem, kota Daud, tempat kandang pemeliharaan khusus untuk domba-domba persembahan penebus dosa. Karena dia adalah sebagai Tunas Isai, sebagai Tunas Daud, juga anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dia dibesarkan di kota Tunas, yang Ibraninya Nezer, yakni kota Nazaret, di Galilea. Dalam diri Yesus dipersatukan Judea dan Galilea, Israel Selatan dan Israel Utara. Manusia sezamannya sangat melecehkannya. Dia dihina, bahkan sangat dihina kata Yesaya, dan dihindari oleh lawan-lawannya. Yesus sangat dihina karena dia seorang yang dibesarkan di Nazaret. Dia dihina sebagai anak pelacur karena kata penghina itu, Maria ibunya kawin gelap dengan seorang perwira Romawi yang mungkin namanya Patera. Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia tanya dalam Yohanes 1 ayat 46 sebagai ungkapan hatinya menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias. Sewaktu Yesus datang di Nazaret dan membaca kitab suci di sinagoge dan mengajar orang-orang sekotanya itu, mereka menolak Yesus dan mereka bangun dan menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas 4 ayat 16-30. Penghinaan yang paling kejam lagi, Yesus dituduh kerasuhan setan dan mengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. Markus 3:22. Dan dia dipandang sebagai orang yang sudah kurang waras. Markus 3:21. Padahal Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir setan-setan, didorong oleh kasihnya kepada manusia. Kata-kata penghinaan bersiliweran diucapkan tentang Yesus kepada Yesus pada peristiwa penangkapan dan pengadilannya di depan Pilatus, di depan Raja Herodes dan imam besar, dan pada waktu penjalipannya. Baca Markus 15 ayat 16-20a atau Matius 27 ayat 27-44. Di sana sungguh kejam-kejam kata-kata orang untuk menghina Yesus. Dia bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Nubuat Nabi ini menjadi
terjadi pada diri Yesus Kristus. Inilah yang dialami Yesus Kristus sejak dia ditangkap dan di Getsemane, lalu dipukuli dan diseret-seret ke hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus dia dicambuki dengan cambuk berduri. Baik wajah maupun badannya kena goresan duri cambuk itu sehingga penuh darah. Dan Yesus diperlakukan tidak sebagai manusia. Wajahnya yang buruk rupa menjadi semakin buruk. Dia benar-benar remuk, tubuhnya penuh bilur-bilur. Aniaya yang ditimpakan kepadanya benar-benar biadab dan tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Akibatnya Yesus tidak lagi seperti manusia, bahkan tidak seperti anak manusia. Tetapi Yesus tidak mengeluh sedikit pun dan tidak mengerang. Benar seperti dikatakan Yesaya 53 ayat 7, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keduh di depan penggunting bulunya. Dia benar-benar menunjukkan diri sebagai anak domba Allah yang dikurbankan, seperti Ishak yang tidak melawan tetapi pasrah sewaktu dia hendak dipersembahkan oleh ayahnya Abraham kepada Tuhan di Gunung Moria. Sejak kelahirannya di Bethlehem, dia sudah mengalami kesengsara dan kemiskinan. Dia mau miskin agar kita kaya. Dia menjalankan tugasnya memberitakan kerajaan Tuhan sudah datang. Dan menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan. Namun demikian, sengsara dan kesakitan itu benar-benar ditimpakan kepadanya dari sejak dia ditangkap hingga disalibkan. Setiap orang yang melihatnya akhirnya memalingkan wajahnya karena tidak tahan membayangkan derita dan sengsara yang dialaminya itu. Dia disalibkan, diapit oleh dua orang penjahat yang sengaja disalibkan juga agar terpenuhi apa yang dinubuatkan Yesaya 53 ayat 9b. Untuk memastikan kematiannya, dia ditikam oleh serdadu pengawal yang memegang lembing di tangannya. Setelah dia meregang nyawa, dia benar-benar terputus dari negeri orang-orang hidup alias mati. Dengan kematiannya, sempurnalah kenosis dirinya yang dilakukannya, yakni yang pertama dia mengambil rupa manusia yang buruk rupa, bukan hanya menjadi sekedar hamba. Yang kedua, dia rela ditindas, mengalami derita yang tiada taranya. Dan yang ketiga, nyawa yakni darah yang ada di tubuhnya dikosongkannya dan tertumpah ke bumi, dan juga rohnya diserahkan pada Bapanya. Dia benar-benar kenosis, mengosongkan diri, dia mati. Yahudi Rabbinik menyangkal Yesus sebagai Mesias karena mereka menganggap Yesus mati. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus sebab mereka diajar hukum Musa tidak ada kebangkitan orang mati. Demi tidak melanggar aturan hari Sabat, sore hari di Jumat Agung itu, dia dikuburkan. Kuburannya tidak dikuburkan di kuburan umum, tetapi di kuburan tersendiri yang dikhususkan bagi orang fasik. Sempurnalah kematiannya. Demikianlah Yesus diperlakukan oleh penguasa dunia dan penguasa agama waktu itu. Tetapi itu semua menjadi jalan pemenuhan dirinya sebagai korban penebus salah. Yesaya 53:10. Dan kematiannya bukan akhir langkah Yesus. Dia mengalahkan kematian. Sebab Tuhan tidak membiarkannya mati. Bandingkan Mazmur 118 ayat 17. Tetapi membangkitkannya dari mati. Lalu Yesaya mengatakan bahwa ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Yesaya 53:10. Ini bukan berarti bahwa Yesus menikah dengan seorang perempuan sehingga punya anak setelah kebangkitannya. Setelah Tuhan menghidupkannya kembali. Dia mendapat kembali roh dan nyawanya. Bandingkan Matius 10 ayat 39 dan 16 ayat 25. Lalu setelah kebangkitannya, dia mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasi para muridnya yang 11 dan yang 70 orang itu. Para pengikutnya
Itulah yang dimaksud dengan keturunannya. Zera. Lebih tepat bila dalam terjemahan itu tidak ada akhiran kata pemiliknya. Jadi hanya keturunan. Yesus menugasi muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Semua pengikut Yesus adalah yang diturunkan berdasarkan ajaran-ajarannya saat mereka lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Dan oleh Yesaya 53 ayat 10 mereka disebut keturunannya. Dikatakan bahwa umurnya akan lanjut. Lanjutlah memang umurnya karena dia naik ke sorga. Dan dia hidup dan berada di sorga hingga dia nanti tiba waktunya dia akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Renungan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Arti derita dan sengsara Sang Mesias Yesus Kristus kita tahu dari Yesaya 53. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 52 ayat 15. Dan tentang Kristus, arti kematiannya sudah sangat diterangkan oleh Rasul Paulus hampir dalam semua suratnya yang menjadi kitab suci kita. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus yang tersalib itu menjadi sangat terkejut karena peristiwa yang menyertai kematian Yesus dan akhirnya berkata tentang Yesus, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Raja-raja di zaman manapun apabila mendengar kekejaman yang dilakukan orang Yahudi dan orang Romawi kepada Yesus, pastilah mengatupkan mulutnya. Dan mereka tercengang membayangkan sikap Yesus terhadap para pembantainya itu. Sebab tidak ada kekejaman seperti itu yang terjadi di sejarah kemanusiaan. Apalagi manusia melakukannya atas nama keagamaan. Raja-raja maupun generasi-generasi yang merinding bulu kuduknya mendengar derita yang ditimpakan kepada Yesus itu, pasti akan bertanya-tanya, apakah artinya semuanya itu? Kalau mereka masih memiliki rasa kemanusiaan dan rasa hormat kepada sesama manusia. Kecuali kalau tidak ada lagi rasa kemanusiaan, dia tidak akan bertanya-tanya, apa arti derita Yesus itu? Nabi Yesaya memberikan arti penderitaan itu, agar derita itu tidak lagi ditimpakan kepada orang lain. Cukuplah Yesus yang mengalaminya. Dan orang dapat memetik makna penderitaan Yesus itu bagi kemanusiaan dan keagamaan atau keimanan. Yesaya mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53:4. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53:5. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53:6b. Apa rupanya penyakit kita? Penyakit manusia adalah sifat ingin membunuh sesamanya manusia, walaupun itu saudaranya sendiri. Seperti penyakit yang diidam oleh Kain yang membunuh adiknya Abel. Penyakit ini dimulai dengan rasa cemburu yang semakin menjadi-jadi, lalu mencari-cari alasan membunuh orang yang dibencinya. Penyakit inilah yang dilampiaskan kepada Yesus Kristus. Dan kesediaan Yesus Kristus menderita, menanggung penyakit ini adalah untuk mencabut penyakit ini dari diri manusia. Orang-orang yang sudah disembuhkan dari penyakit ini ditandai dengan sikap damai dan kasih serta rela mengampuni kesalahan orang lain. Itulah yang terjadi pada Paulus dalam peristiwa pertobatannya. Apa rupanya kesengsaraan kita yang dikenakan kepadanya? Kesengsaraan kita adalah sengsara karena dampak dosa yang telah melekat kepada diri manusia. Manusia harus bersusah payah, penuh sengsara untuk menyelenggarakan kehidupannya.
Manusia ingin hidup yang enak, senang dan bahagia. Yesus Kristus mencabut dosa yang menyengsarakan manusia. Dengan demikian, manusia dapat dengan penuh kebahagiaan menyelenggarakan hidupnya. Seberat apapun tantangan yang harus dilalui manusia itu, karena manusia itu telah bersih dari dosa, manusia itu mengerjakan hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan menganggap mengatasi tantangan sebagai jalan menemukan kehidupan yang terbaik. Apa rupanya kejahatan kita? Kita sesat seperti domba dan kita memberontak. Kita menusuk Yesus dari belakang, mengkhianatinya karena kita tidak mau patuh pada hukum kasih yang diajarkannya. Karena pengkhianatan itulah Yesus Kristus tertikam. Yesus mengampuni pemberontakan itu dan mengembalikan yang sesat ke jalan yang benar agar selamanya manusia tidak lagi sesat dan tidak lagi memberontak. Jalan terbaik bagi manusia adalah mematuhi hukum Tuhan, yakni hukum kasih. Yesus bersedia menanggung derita ini agar tidak ada lagi manusia yang melakukan kejahatan sedemikian terhadap siapapun kecuali manusia yang gila. Hamba Allah atau Mesias yang itu berhasil, batak toba pistar pabahenan, pandai dalam berbuat tentu saja agar dia berhasil. Apa keberhasilannya? Dia benar-benar berhasil melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sewaktu domba kurban penghapus dosa atau penghapus salah atau kurban keselamatan hendak dikurbankan, pemberi kurban terlebih dahulu menimpakan dosa kesalahannya kepada domba itu sambil memegang kepala domba tersebut. Lalu domba itu dikurbankan dan darahnya ditertumpah dan darah itu dipercikkan kepada yang dirasa perlu ikut disucikan. Domba itu berhasil memikul segala yang ditimpakan kepadanya itu dan pemberi kurban pulang dengan dosa yang sudah diampuni dan dengan keselamatan yang dianugerahkan kepadanya. Bangsa Israel, bangsa Romawi, mewakili bangsa-bangsa di dunia, menyeberangkan, menimpakan kesakitan, kesengsaraan, kejahatan mereka, kejahatan manusia kepada anak domba Allah yang segera akan mereka kurbankan di altar kayu salib Golgota. Melalui siksaan, pukulan, hinaan, dan tikaman yang mereka lakukan kepada Yesus. Yesus selaku anak domba Allah memikul semuanya itu tanpa membuka mulutnya untuk menolak. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua yang mengorbankannya. Kata-kata itu kita dengar, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:24. Dan kedua, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 26-27. Yang ketiga, Eli, Eli, lama sabachthani. Matius 27 ayat 46. 4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Dan kata yang kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Katanya yang keenam adalah sudah selesai. Yohanes 13 ayat 20. Dan terakhir yang ketujuh dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Semua kata-kata ini adalah kata-kata keselamatan bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia mati di tangan Tuhan, meterai kematiannya dia dikuburkan. Tetapi kematiannya bukan kematian kegagalan, melainkan kesempatan turun ke dunia kematian untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3:19-20. Dengan demikian, Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati. 1 Petrus 4 ayat 6. Inilah keberhasilan sang hamba Allah, sang Mesias Yesus Kristus. Om maha pestaran ni Yesus Kristus, paduahon saluhut jolma na ditanoon doh na dipurtibi amatean. Tujuannya agar semua manusia bertanggung jawab kelak nanti sewaktu hari penghakiman, di waktu mana hamba Allah Yesus Kristus datang sebagai hakim agung
untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Upah kemenangan hamba Allah, Yesus Kristus menurut Yesaya adalah Tuhan akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yesaya 53:12. Dia sampai sekarang berdoa untuk pemberontak-pemberontak, agar mereka bertobat dan memilih hidup yang dianugerahkan Tuhan dalam Yesus Kristus. Di mana-mana pun, pemberontakan selalu menimbulkan penderitaan. Pemberontakan tidak pernah menjadi solusi kemanusiaan. Maka sengsara dan kematian Yesus menyerukan agar segala bentuk pemberontakan harus dihentikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah Yesus Kristus menggenapi dengan tepat semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang hamba Allah yang menderita. Baik Yahudi Rabbinik maupun orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih alaihi salam tidak punya alasan lagi untuk menolak keselamatan dan penghapusan dosa yang telah dikerjakan Yesus Kristus bagi mereka semua. Dia sekarang, setelah naik ke surga, menjadi yang terkemuka di surga, setelah dia yang paling terkemuka di bumi. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ke dalam tangannya telah diserahkan segala kuasa yang ada di bumi dan di surga. Terimalah kesembuhan penyakitmu oleh bilur-bilurnya. Buanglah segala nafsu membunuh dari dalam dirimu. Kalau kepadamu dipikulkan kuk oleh Kristus, itu bukan lagi sumber kesengsaramu, melainkan sumber kebahagiaanmu. Sengsaramu akibat dosa Adam dan Hawa dan akibat dosa-dosamu telah dibuang oleh Kristus. Jauhkanlah nafsu-nafsu pemberontakanmu dan jadilah menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selamat merayakan wafatnya Yesus Kristus yang menanggung derita demi keselamatan dan pengampunan dosamu. Makanlah domba Paskah sambil mengingat dan menghayati apa yang telah dikerjakan Tuhan melalui anak dombanya yang menghapus dosamu dan menganugerahimu kehidupan baru dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengutus anakmu yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa kami semua, sehingga kami memperoleh hidup baru dan kami warisi kerajaanmu di dunia dan di surga, mendapat kehidupan kelak, kehidupan kekal kelak setelah selesai penghakiman terakhir. Tuhan kami Yesus Kristus, pedulikanlah semua bangsa, pedulikanlah orang-orang yang menolakmu, ketuk hati mereka agar mereka mau bersembah sujud kepadamu. Sadarkan mereka bahwa mereka telah menimpakan dosa-dosa mereka kepadamu dan Engkau telah menebus mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa itu. Sempurnakan doa kami ini dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.